Di antara Bang Bolot dan Bang Mali, siapa yang lebih awet muda? Gua. Kan lu budeg. Bang Bolot capek gak sih acting budeg terus gitu Bang Bolot? Dia mah gak bakal capek, yang capek gue. Modal utama untuk bisa menjadi pelawak yang baik itu apa? Yang penting begini, kita melawak ya enggak, jangan membuat patah hati orang, menyakiti orang. Gitu aja. Kita cari apa? Aduh. Ngomongan lu. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial dari Blibli untuk kamu, karena kamu nomor 1. Hari ini gue Nino akan ngobrol dengan tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor 1. Spesialnya, kalau biasanya cuma ada satu orang tamu saja, kali ini langsung paketan. 2 in 1. Ini 2 pelawak senior yang nggak bisa dipisahkan. Kita sambut Haji Bolot dan Bapak Mali Tongtong. Apa kabar Bang Bolot, Bang Mali? Ini Mali, ini Bolot. Iya emang. Iya, ini Bolot, ini Mali. Ini Mali, Bolot, Bolot, Mali. Iya saya tahu kok Bang Mali. Nggak mungkin nggak tahu. Ya namanya lawak mah sah-sah aja lah. Iya bener. Suka ini soalnya kalau sama senior suka takut, susah. Bisa jadi takut kalau gak dibayar. Jadi apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Bang Bolot ya? Makanya aneh nyampe kemari karena lihat ente jadi sehat banget. Alhamdulillah. Bang Bolot gimana sehat? Gua datang tadi jam berapa ya? Sampai sini jam 12 hampir. Bukan itu yang ditanya. Bukan. Dia nanya jam berapa datangnya. Lu salah bener. Jadi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya terjawab juga. Sehat. Bodoh amat. Sebelum lanjut ngobrol, kita pengen main games dulu nih sama Bang Bolot dan Bang Mali. Kini pertanyaannya siapa yang lebih? Nanti saya hitung sampai 3. Jawabannya langsung disebutin aja ya. Oke. Antara Bang Bolot... Macan! Bukan dong. Kan belum 3. Oh iya, gue lupa. Di antara Bang Bolot dan Bang Mali, siapa yang lebih awet muda? 1, 2, 3. Gua. Rebutan kok samaan. Kan lu budeg. Gimana sih? Ditanya siapa yang awet muda. Makanya dengerin lo. Tapi sebenarnya kalau dari usia, lebih muda siapa? Ya kalau saya kan umur baru 72. Wow. 70. Dia nih, ente tahu Berapa? 105. Usia. Iya barusan gue ditanya gua 72, lo 105. Umur. Iya kan dia nanya. Gua bilang, umur gua 72. Lo berapa lo? 72. Kemarin aja 71. Iya sekarang lain tahun berarti 72. Berarti 72 dong. Mata lu soek. Kalau gua umur 79. 79. Luar biasa Bang Bolot, Bang Mali. Kalau persahabatannya tuh kalau dihitung udah berapa tahun berarti Bang Mali sama Bang Bolot? Yang ditanya gua. Kalau persahabatan saya sama dia, ya, itu ya cukup lama. Dari zaman papasan kosong sampai sekarang ini alhamdulillah. Kita saling menjaga. Totalnya berapa tahun tuh Bang Mali? Dihitungannya dari papasan kosong ditayangin sampai sekarang berapa coba? Ada nggak 25 tahun? Lebih lah ya. Lalu mungkin lebih. Iya. Kalau nggak salah, Tadi diam aja. kita di pepesan kosong tahun 92. Iya benar. Berarti sekarang adalah 28 tahun ya? Adalah 29 tahun. 29 tahun. Ya mungkin seperti itu. Kan 92 dulu. Iya, lu mah udah tahu. Lu bilangnya ke dia, apa kita sama-sama waktu itu. Oh, biar kompak lah. Oke kita lanjut ke yang kedua ya. Siapa yang lebih banyak fansnya? Bang Mali atau Bang Bolot? 1, 2, 3. Gua. Soalnya gua mah orang yang nggak budeg jadi denger. Dia gimana banyak fansnya. Apa?
Apa nih? Dia nanya, mau makan sekarang bentar. Entar-entaran aja dah. Nggak, kalau makanan cepet ya Bang Mali. Nyautnya. Kan kuping modern namanya. Udah ada dijain dah. Bebek, lihat bebek. Bebek matang. Hah? Bebek matang. Bebek lagi di... Kupingnya nyambungnya ke lambung ya. Kalau misalnya itu makanan langsung nyaut. Ya gitulah, emang kuping modern seperti itu. Yang ketiga nih. Siapa yang lebih lucu antara Bang Bolot sama Bang Mali? Ya Satu, kalau dua, lucu tiga. mah kudu bareng, masa gue sendiri nggak mungkin. Orang gila gue dianggapnya. Saya cuma bacain. Tanya katanya kita dia antara berdua siapa yang paling lucu. Gue bilang bareng. Lucu. Iya, dia nanya siapa yang paling lucu di antara kamu sama kamu. Kata lo. Kamu sama kamu. Kata dia. Nah, Bang Mali sama Bang Bolot, siapanya yang paling lucu di antara Bang Mali sama Bang Bolot? lu ngomong gitu. Dia, gue nerusin. Dia ngomongnya begitu, gue nanya nerusin lu. Siapa di antara berdua yang paling lucu gitu? Kata siapa? Mengenai soal lucu. Mengenai soal lucu jangan nanyanya kita dong pemain. Nanyanya penonton dong. Tapi emang harus berdua sih ya. Tidak terpisahkan ya. Tidak terpisahkan. Itu Tapi mudah-mudahan gue biar katanya nggak budek ini supaya dia gitu. Jagain ya. Enggak ya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang lebih sering lupa dialog waktu lagi melawak atau manggung? Bang Bolot atau Bang Mali? Ya kalau disebutnya lupa mah ya emang nggak pakai naskah ya dia inget aja. Lupanya karena budek jadi lucu gitu. Ya enggak? Enggak. Udah amat nanya lagi dah. Ini kalau pertanyaan terakhir udah tahu jawabannya yang mana sih? Siapa yang lebih sabar? Ya gua. Iya udah pasti. Bagaimana nggak mau sabar? Makanya gua kurus. Gua ajak ngomong etan dia yang ngulon. Ya tapi karena temen kita simpati aja. Gitu. Tangan gua meleset. Tepuk tangan dulu buat Bang Bolot sama Bang Mali. Oke. Wah gede banget nih paketannya hari ini. Mas hari ini. Iya terima kasih. Aduh duh. Ini ada kiriman nih. Saya bukain aja ya. Helm. Helm. Wah. Ini ada buah-buahan. Dan ada boneka. Nih boneka kambing. Oh boneka kambing katanya buat Bang Haji Bolot. Kalau misalnya Bang Mali dapatnya parsel buah. Ini ada kisah apa Bang Mali tentang buah-buahan? Kenapa? Ada kisah apa tentang buah-buahan? Ya kisah apa ya? Masalah kalau buah-buahan itu kan kesehatan. Iya. Jadi sebelum kita makan nasi, makan yang lain, makan buah-buahan itu Iya. sangat dianjurkan. Iya. Tapi Nah kalau ini belum dimakan gigit iya loh. Ini ceritanya lo, ini gua. hadiah itu. Hadiah. Boneka kambing. Kebo ya. Kambing dong, Bang. Kebo, bukan kebo yang ada di binatang. Singa. Apaan? Kambing. Tapi dulu katanya Bang Mali sebelum melawak sempat ini emang berdagang buah-buahan. Iya. Iya kan masalah itu zamannya beda. Kita belum kenal yang namanya lawak seperti apa, bagaimana, kepada siapa. Nah kita karena udah berkeluarga ya usaha dulu lah dagang gitu. Di mana tuh dulu Bang Mali dagang buah-buahannya? Kalau ingatan saya masih di Singapura pada waktu itu. Kejauhan ya? Ya di sana di Depok lah. Oh di Depok. Oke. Kalau Bang Bolot katanya dulu dengar-dengar ceritanya pernah tinggal di kandang kambing. Emang bener Bang? Betul. Oh iya? Dulu gua masih punya anak 1 sampai punya anak 2. Gua tidur bekas kandang kambing. Ngomongnya ke sini, yang nanya ini. Lu nanya melulu sih. Sabar. Sabar. Ini makin meyakinkan pertanyaan terakhir tadi ya. Sabar, Iman. Bukannya tidur di kandang kambing, tidur bekas kandang kambing. Tidur bekas kandang kambing. Kambingnya udah kagak ada. Kambingnya berarti udah nggak ada tuh. Kambing. Kenapa dulu kok bisa sampai tidur di bekas kandang kambing Bang Bolot? Ya karena belum punya rumah. Oh. Jadi total berapa tahun Bang Bolot? Ya sekitar bangsa 3 tahunan lah. 3 tahunan. Lama Waktu itu juga ya. Lama udah juga punya ya. anak tuh ya Bang Bolot ya? Lama Udah juga punya ya. anak. Udah punya anak 1. Lama juga ya. 3 tahun. Lama juga tidur di kandang kambing. Tidur di kandang kambing, bekas kandang kambing gua. Sampai 3 tahun. Lu nggak percayaan sih orangnya. Setrum kabelnya di mana? Oke, kita lanjut deh.
Bang Mali, kenapa Bang Mali sampai akhirnya punya nama panggung Mali Tongtong? Itu asal muasal gimana tuh Tongtong? Mali Tongtong sebetulnya itu bukan Mali Tongtong. Tongtong itu karya Ali Shahab. Produser Pepesan Kosong. Nama saya Mali aslinya. Tambahin deh, jangan Mali aja. Mali Tongtong itu tongnya dong dibawa. Tonggar maksudnya. Gitu. Jelasin apa? Itulah kira-kira. Jadi kalau di KTP namanya emang Mali aja? Ya Mali aja. Satu kata aja Bang Mali? Orang dulu kan kalau nyebutnya anak udah lahir nama si A, udah segitu. Ada yang namanya Umi, udah dua Umi. Jadi Tongtong tuh sebenarnya maknanya sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi buat Hanya manjangin karya nama Ali aja ya, Shahab Mali namanya, Tongtong nggak ya. ada. Kalau Bang Bolot gimana? Nama aslinya kan udah pasti bukan Bang Bolot tuh. Nama aslinya gue Muhammad. Begitu dilahirkan namanya Muhammad. Dipanggilnya Mamad. Ya enggak? Karena gue masih kecil, paling bandel, paling bengal nih. Nakal. Bengal. Jadi nenek gue kan orang Jawa. Jawa Tegal. Paling gue cucu kesayangannya. Mad, kamu jangan main hujanan dulu, ntar bolotan. Begitu. Kata mak lo tuh. Begitu-begitu, ternyata teman-teman sebaya gue nih nggak ngerti apa bolotan. Jadi ya gue dipanggilnya bolot-bolot aja. Sampai abis gue nggak ngomong lagi. Begitu. Jadi sebenarnya nama Haji Bolot tuh sebelum manggung ngelawak budaya panggilannya itu dari kecil ya? Jadi begitu main lenong masuk kampung luar kampung masih pakai Muhammad, masih pakai Muhammad. Iya. Begitu gue bikin grup lawak tahun 87, nama Muhammad nggak pantas dah jadi pelawak. Lebih baik gue ganti Bolot aja dah banyakan manggil. Jadi sampai sekarang. Oh pernah diriin grup lawak gitu? Bolot itu kan begini. Mengenai soal kata bolot itu kan sama dengan kotorannya. Kotoran sama dengan sampah. Jadi aslinya bukan bolot ya? Tapi kita manfaatkan sampah itu bisa jadi uang gitu. Udah amat dah mau ngomong apa kayak. Dia nanya. Iya. Dia nanya, lu budeg. Bang Bolot capek gak sih acting budeg terus gitu Bang Bolot? Dia mah gak bakal capek, yang capek gue. Dia mah capek gimana orang budeg, denger pantas gak dengerin namanya budeg. Tapi kalau saya liatin ya, perhatiin setiap ada acara, Bang Bolot setiap cewek yang nanya pasti langsung gak budeg. Budeg modern namanya juga. Apalagi nanya tuh yang di depan itu tuh. Coba masuk. Sini Masuk coba. Coba. Ya, mau buktiin pengen tahu dia. Gue tanya dulu ya. Bang Bolot, itu kenapa sih kalau misalnya sama cewek tuh langsung bisa jawab, kalau sama laki enggak? Nah begini. Pada waktu gue masih kecil, dulu nih. Tuh kan udah parah. Ya enggak? Soalnya musim panas. Coba kalau cewek. Sini. Coba. Siapa sih? Ada tangga gue. Cewek nih. Coba tanya sama Bang Bolot. Marian dikit, tahu nggak kelihatan kamera. Bang Bolot, nama aslinya siapa sih? Muhammad. Nama aslinya. Dilahirkan. Udah balik lu cepetan sana. Muhammad. Panggilannya Mamad. Udah pergi orangnya. Dia nanya. Tadi di sini. Namanya siapa nih? Ani. Langsung lancar ya. Ya lancar orang cewek. Coba gue yang nanya. Nggak dijawab-jawab ya. Bang Mali sama Bang Bolot tuh dulu kan awalnya dipasangin di Pepesan Kosong itu ya. Sebelumnya tapi sudah melawak juga kan? Udah, lain grup. Kalau dia di lenongnya dia punya, kalau saya lenong saya punya. Oke, semenjak itu Pepesan Kosong mulai baru dipasangin dan seterusnya barengan terus. Alhamdulillah. Masih inget nggak pertama kali pas dikenalin? Ya saya ke rumah dia datangnya, ngajak syuting Pepesan Kosong. Oh jadi ngajak Bang Mali nih ya? Saya ngajak dia. Kebetulan dia ada waktu berangkat. Waktu gue syuting di Pepesan Yang Kosong. ditanya gue. Waktu gue syuting Pepesan Kosong, Mali datang ke rumah gue nih. Tapi jangan ditimbalin dia mah kemana sebenarnya. Jelasin dong. Ngomong sama dia sama gua ngomong TV ulangan. Jelas. Jadi waktu itu Bang Mali datang ke rumahnya Bang Bolot. Iya. Jadi emang ditanya sama produser nih harus bikin berdua gitu. Iya, cari temen dah. Cari teman, Gitu, yang seimbang sama ente gitu kata Ali Shahab kan. Saya pernah
manggung sama Bolot kan. Akhirnya saya datang lah. Ketemu di panggung. Kan lu yang datang. Iya, ini kan lagi dibilangin. Datang ke lenongnya, lenong gaya baru. Pak Sarkim punya ya. Lenong. Bukan. Pada waktu lu sampai ke rumah gua, lenong gaya baru. Pulang aja deh ya. Jangan. Ya itu. Jadi kita di sini belajar kesabaran. Iya. Berarti bukan mengharap aja orang yang budek. Sekalipun sama-sama dari gue, apa salahnya kita belajar bersabar. Iya. Gitu, apalagi orang yang begini. Ini nonton udah di sini nih. Nah itu waktu pepesan kosong kan Pak Haji Bolot jadi Pak RT, ya kan? Bang Mali jadi Ansip. Ada nggak sih adegan favorit di sinetron itu? Kalau awalnya sih belum jadi ansip, temen. Oke. Saya lagi baca TTS di pos ansip, datanglah dia. Selalu tiba-tiba datang ya? Datang. Saya tanya, lu dari mana Lot? Dia nyauto sendiri, goyang tuh kamera, di-cut sama Bung Ali, gitu. Ini paling bagus gitu. Baru terjadilah dia jadi RT, saya jadi ansipnya. Oke. Mali Tong-Tong jadi RT-nya, si Bolot jadi budaknya. Nah kalau adegan favorit selama di pepesan kosong apa Bang Mali? Apa tuh? Adegan favorit? Masih ada nggak momen paling membekas gitu yang nggak bisa dilupakan? Apa ya baju ansip? Bukan maksudnya momen berdua gitu, ada nggak sih? Ya nggak ada lah, itu udah biasa-biasa aja. Coba tahu dia kali. Pada waktu di PPN kosong, Udah telat. 2 episode pertama gua nggak budek. Oh iya? Nggak budek. Enggak. Karena Najar Amir ngomong Mali Sahab. Ya. Bolot suruh budek. Masa ya. Begitu ya pas suruh budek. Jadi kameramen tuh nggak megangin ini. Kamera? Kamera nggak. Kalau megangin kamera habis dah. Ya. Akhirnya yang 2 episode. Kamera goyang karena ketawa-tawa. Iya, yang pertama tuh yang 2 episode tuh akhirnya dibuang. Nah itu gara-gara yang si TTS itu Iya. tiba-tiba kagak nyaut, kameramennya goyang semua kameranya malah itu seterusnya jadi Terusin. terusin. Jadi terus jadi budak. Sampai ada pemilihan RT. Ya. Dialah jadi RT-nya. Bolot jadi RT-nya, Mali Tong-Tong jadi hansipnya. ansipnya. Tapi kita juga penasaran sih Bang Bolot sama Bang Mali. Masa-masa sebelum melawak. Kita mulai dari yang jawabnya cepet dulu ya, dari Bang Mali dulu ya. Dia dulu ngapa jangan gua mulu? Ya udah. Saya usaha coba ya. Bang Bolot, boleh nggak sih Bang Bolot ceritain masa-masa Bang Bolot sebelum mulai melawak? Bagaimana? Sebelum mulai melawak, Bang Bolot tuh sebenarnya tadinya Lu ngomongnya pancing dulu. Kalau kita makan dulu bagaimana baru ngomong Oke. situ. Oh, melawak. Ajar. Gue sebelumnya masuk umpamanya di grup Lenong nih. Gue dulu kerjanya di Priuk. di Priuk. Iya, di pelabuhan. Kerja di kapal. Priuk, tahu nggak lu Priuk? Nggak tahu. Bodoh mau Priuk emang Tanjung Barat ya. Di Tanjung Priuk. Itu di sana aktivitasnya ngapain aja Bang Bolot? Di mana? Di Priuknya. Di Priuk gue jadi namanya kerja di pelabuhan, jadi buruh lah gitu. Jadi buruh, gaji masih 20 perak. 20 perak Bukan 20.000, 20 perak. per Ya per hari, hari 20 perak. tahun 60-an. Tahun 60-an Di terus. Priuk. Ya memang di Priuk Pak, kalau kita di kerja pelabuhan memang kerjaannya apa sih, yang penting bisa masuk pelabuhan. Bisa Terus masuk beres pelabuhan. dari jadi pekerja di pelabuhan, akhirnya bisa ketemu sama grup Lenong tuh gimana sih? Enggak, begitu di kapal gua kerja di pelabuhan. Ya hasilnya begitu, memang nyolong hasilnya. Kalau gaji mah nggak berapa. Aduh. Ngomong adem. Action. Adem. Ya biar itu kan acting gua. Ya gua suruh colok begitu kali. Begitu gua kata, ya memang sih hasilnya gede. Iya. Dapat pagi sore habis, dapat sore pagi habis. Ya emang itulah berduit boleh begitu ya nggak. Akhirnya gua pulang kampung. Oke. Gua pulang ke Jombang, begitu gua pulang, gua jadi keamanan pasar, jadi keamanan rumah sakit. Langsung gua kena juga. Akhirnya ikut belajar ngelenong.
seringan kagak dapat bayaran gua mendenong nggak. Pas ngelenongnya malah. Iya, yang penting gua mau pengen tahu aja terus. Gimana? Denger nggak lo? Gue biar Bram juga denger, lu yang lagi denger. Gitu, akhirnya kita sabarin. Akhirnya terus tahun 6, kalau nggak salah tahun 4 gua. Terjun ke seni lenong. Ya. Masuk kampung, keluar kampung lah. Nggak ada kotanya tuh, kampung mulu. Kampung. Begitu ini ya, gue dari Jombang kan jauh, dari Jombang ke Sawangan. Ke Parung itu jalan kaki masih jalan. Jalan kaki ya? Iya nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan terus. Mainnya malam, berangkatnya pagi kita. Pagi berangkat sampai sore. Terus abis itu mulai masuk ke dunia hiburannya gitu. Pas yang nggak cuma sekedar ngelenong dari kampung ke kampungnya itu sampai akhirnya memutuskan terjun di industri gitu tuh pas kapan ya Bang Bulet? Pas Pepesan Kosong itu pertama kali bukan kan? Enggak, gua dulu udah pernah juga masih TVRI. Baru ada TVRI ya. Belum ada yang lain. Iya belum ada yang lain. Masuk juga. Diajak sama Jaja Miharja menajar Amir. Jaja Miharja. Gue gak nanyain. Itu. Nah tahun 92 baru Pepesan Kosong mulai itu. Kalau Bang Mali gimana? Bangku biasa banget. Kalau Bang Mali gimana Bang Mali? Ya begini udah bagaimana? Bukan maksudnya. Sebelum mulai melawak tuh sebenarnya dulu ngapain? Ya kuli bangunan lah. Oke. Nempanin anak, bini, ya kan. Memang kita belum punya pekerjaan apa, ikut mertua, ya mau nggak mau kita berusaha, jangan sampai dia marahin mertua. Itu berapa tahun Bang Mali totalnya? Ya nggak lama, paling 3 tahun. udah dagang tupat, udah dagang tupat ini. Dagang tupat segala macam lah. Yang penting nempanin bini dengan rezeki yang halal. Terus abis itu mulai melawaknya, kan kalau tadi Bang Bolet kan Melawaknya kita pertama itu ngikut topeng Betawi Setia Warga pimpinan almarhum Haji Bokir. Oke. Dites dulu, kita nggak langsung seperti sekarang langsung begitu. Kalau gua tawa berarti lu bagus. Begitu. Kata siapa kata lo? Boki. Ya alhamdulillah diterima kita sehingga kita ngikut sama topeng Betawi Setia Warga almarhum Bokir. Sehingga punya peranan di situ kita gitu. Itu keliling-keliling juga tuh? Iya, dari kampung ke kampung. Dari jadi pembantu sampai nikah jadi orang kaya. Oke. Dan ceritanya. Iya. Bang Mali juga dulu sempat ada di Lenong Bocah juga kan ya? Ada. Ada kan ya? Topeng yang main udah gede cuma namanya bocah doang. Iya, Lenong Bocah. Nah kebetulan soalnya produser saya di radio itu dulu pemeran anak kecil yang jadi anaknya Bang Mali. Oh, sekarang gitu. udah gede juga. Udah gede? Udah gede. Ya masa kecil mulu Bang Mali? Gak mungkin dong. Yang siapa ya? Yang Namanya Fajar. Ada oh, deh. yang Mas. Hah? Pajar. Hah? Pajar. Paul. Terus abis dari sama Bang Bokir, mulai masuk kayak Bang Bolet dari ke TVRI itu berarti ikut apa dulu sebelum Pepesan Kosong? Ikut Najar Amir. Najar Amir. Bareng sama dia. Oh bareng juga. Mira Group namanya Oke. pimpinannya. Itu kenal pertama sama Bang Bolet situ ya? Iya di situ. Terus abis itu mulai masuk Pepesan Kosong, Iya. Bang Bolet belum ada tadinya. Belum ada. Baru Bang Mali ngajak Bang Bolot. Karena lawan saya pada begitu namanya kan Nirin. Gak nyambung. Ngomongnya terlalu nyerocos. Ya. Komedi kalau begitu gagal. Jadi harus nunggu. Misal sekarang ente ngomong, Ya. Anda nunggu. Ya. Dapat ger. Nggak boleh tabrakan tuh omongannya. Li, dipanggil sama Bung Ali. Lu cari pemain lagi deh. Akhirnya ketemu dia. Itu ya saya bawa dia. Ya alhamdulillah keterima. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Luar biasa. Bang Bolet, Bang Mali kan pelawak kan kerjanya kan menghibur orang ya. Tapi dalam hidup kan pasti ada masa-masa di mana hidup tuh sebenarnya lagi nggak pengen seneng-seneng gitu. Ada nggak? Masih inget nggak momen hari itu tuh sebenarnya Bang Mali mungkin lagi ngerasa banyak yang bikin nggak seneng, Nggak tapi seneng, harus nyenengin nggak orang. nyaman gitu deh ya. Tapi harus nyenengin orang gitu. Ya tamanya manusia hidup pasti punya dong. Suka dukanya hidup itu pasti ada. Iya. Cuman hal itu kita buang. Kita lewatkan Di atas saja. panggung hilang tuh semuanya. Hilang. Nggak ada. Sebab kita dibayar. Harus betul-betul main. Iya. Jadi apapun peristiwa kita di luar panggung. Jangan dibawa ke dalam. Jangan ya? dibawa ke dalam. Lu ngomongin gua. Kalau Bang Bolot gimana?
Ada nggak masa-masa di mana sebenarnya hatinya lagi kurang seneng tapi tetap harus bikin orang ketawa? Itu kan nggak Nah, mudah. kalau kita begini ya, mengenai persoalan lawakan, kita di panggung, masalah di rumah kita jangan bawa ke situ. Biar kita lagi marah-marah di rumah, lagi habis ribut sama istri itu, sama anak, sama apa gitu. Jangan dibawa panggung bebasin aja. Kita yang penting lawakan kita dah. Kalau antara berdua pernah nggak? Kan harus berdua nih ngelawaknya. Tapi mungkin di luar panggung nih lagi ada situasi yang nggak mengenakan lah, lagi punya masalah entah ribut kecil atau apa. Tapi di panggung kan harus tetap ngelawak berdua. Pasti, karena Iya. kita dibayar. Jadi boleh nggak lucu. Pernah juga tapi pasti. Apapun terjadi di rumah, ya itu yang tadi dia bilang, jangan dibawa ke panggung. Iya. Masalahnya kan kita dibayar. Betul. Jadi harus serius. Gitu. Kan kalau tadi kan masing-masing nih. Tapi berdua pernah nggak sih ada masalah terus tiba-tiba harus manggung bareng? Iya, kalau Antara namanya Bang Mali masalah sama pasti ada. Ya cuman kita rahasiain aja. Iya. Kalau di panggung kita nggak usah bicara masalah gue begini, begitu. Nggak ada. Nanti takutnya dia down. Mikirin kita. Jadi kalau di panggung itu namanya kita nyari duit, harus. Ya. Sebab kita ditonton orang banyak. Ya, Bagaimana cara kita main supaya bagus. Ya. Jangan dibawa kaitan masalah rumah tangga. Oke. Ini kalau sekarang ini kan pelawak-pelawak baru nih, pelawak-pelawak muda sekarang nih. Banyakan tuh masalah di rumah dibawa-bawa ke panggung. Urusan namanya ributan temen aja sama istrinya dibawa ke panggung. Disebut-sebut di panggung itu, kalau kita enggak. Oke. Jadi emang apapun yang dibicarain di atas panggung tuh kalau bisa Iya. jauhin itu dari situ. Jauhin. Jauh-jauh. Jangan dibawa-bawa masalah rumah tangga, temen atau siapa, masalah mentas gitu. Ya. Seperti kita begini aja nih. Kita ada persiapan masalah apa? Ya di ini kerjaan kita dulu. Ya. Cari yang bagusnya, jeleknya buang. Gitu. Iya. Kalau pelawak tuh gini juga gak sih Bang Mali, Bang Bolot, kan kalau misalnya penyanyi nih mau manggung, terus kan doa dulu tuh soalnya biar siap, ntar takutnya nih salah nyanyi atau apa gitu. Kalau pelawak tuh ada gak sih pas sebelum nyanyi? Ya, pasti. Bukan nyanyi, salah. Pelawak sebelum naik ke atas panggung tuh pernah gak sih khawatir takut orang gak ketawa? Enggak. Enggak ya? Enggak ada bisa begitu. Yang penting kita berdoa, serahkan aja sama yang puasa, ya kan gitu. Iya. Kita hanya bekerja. Iya. Yang punya wewenang itu penuh dia. Iya. Gitu aja. Tapi alhamdulillah selama ini Gak pernah gak ketawa ya? alhamdulillah pernah ada yang tawa. Tuh, harus begitu buangnya. Supaya ente ketawa bagaimana caranya Iya, lucu? iya, iya. Kagak lucu. Gitu. Ente ketebak ke situ atau enggak ya? Enggak kan? Cabur berarti Enggak, ente. tapi menurut saya sih kayaknya susah ya nahan ketawa kalau misalnya ada Bang Bolot sama Bang Mali ya. Soalnya gak pernah ketawa nih, lihat nih. Ini hati-hati kameranya getar juga nih Bang Mali nih. Iya. Iya, maka dia ketawa kenapa? Ini median ntar. Kalau dalam melawak tuh pantangannya apa sih Bang Bolot, Bang Mali? Enggak. Ada gak sih pantangan? Nggak maksudnya kan? Pantangannya itu jangan bikin selek temen di atas panggung. Iya. Itu aja, pantangannya nggak ada pantang. Masalah yang tadi kita bilang di rumah begini-begini sama temen, itu jangan dibawa ke atas panggung. Hal yang bikin slack dia panggung tuh kayak gimana sih Bang Mali? Ya Contohnya? biasa-biasa aja. Pernah nggak kayak, kan kalau misalnya ngelawak pasti ada kata-kataannya juga tuh. Iya. Ya kan? Itu kan pasti punya potensi buat bikin orang tersinggung. Itu berarti masuk pantangan nggak tuh? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi keluarin aja. Misalnya di depannya ada orang kakinya buntung. Misalnya. Misalnya. Gitu. Kita lagi ngelawak. Ya jangan dibahas masalah kaki buntungnya. Oke. Gitu. Iya. Itu kan penghinaan. Sekalipun dia tuh nggak ada tujuan ke situ. Nah kita disebut ngelawakin harus awas. Iya. Pembicaraan kita. Bagaimana cara ngelucu tapi kita tidak bikin hati orang luka. Iya. Gitu. Bang Bolot mungkin dari tadi lagi mikir mau nambahin. Enggak mikirin ini gua. Ajar. Oke, sekarang Bang Bolot nih. Menurut Bang Bolot, modal utama untuk bisa menjadi pelawak yang baik itu apa? Yang penting begini, kita melawak ya enggak, jangan membuat patah hati orang, menyakiti orang. Gitu aja. Kita cari apa yang kita lucu. Jangan kita menyinggung orang. Jangan sampai menyinggung orang ya. Jangan menyinggung orang. Oke. Ya kita tujuan ngelawak aja, ngapain sih Ngelawak nyinggung aja. orang? Iya. Gitu. Iya. Belum tentu bagus. Gitu. Kalau Seperti lawakan kan begini, kalau kita main di panggung, sekali orang kita mengeluarkan omongan itu Iya. tawa. 2 kali jangan ketiga kali, bosan Iya. orang. Berarti modalnya yang pertama harus santun, harus tetap santun. Iya, ya kan? gitu. Yang kedua berarti harus kreatif ya, Bang Bolot ya. Kalau misalnya orang udah tahu ini bakal ketawa 1 kali, 2 kali,
harus cari lagi ya. Nah, cari lagi. Gitu. Jangan selalu ke Betawi, jangan selalu dijejelin gitu. Nanti enak di situ juga. Iya. Berarti tapi salah satu modalnya juga kalau menurut Bang Mali sama Bang Bolot tadi kalau ngelawak itu justru jangan ngandelin mood ya. Iya. Justru moodnya itu harus untuk ngelawaknya gitu. Iya. Kalau ngandelin mood ntar yang itu apa namanya ribut-ribut di rumah, dibawa ke atas panggung, ribut-ribut sama temen gitu ya. Sekecil apapun ada masalah di panggung bukan tugas itu, tugas kita ngelawak dibayar orang, harus lucu. Ya. Itu aja. Harus lucu. Masalah yang disebut berumah tangga dan sebagainya, entar selesai ngelawak baru. Baru urusin. Gitu. Tuh modal utamanya berarti yang paling ya harus lucu. Namanya juga Harus pelawak lucu, ya. nggak pelawak. Kalau nggak lucu bukan pelawak, Ya. kiai. Sepanjang karir nih kan berarti kan udah puluhan tahun nih Bang Mali sama Bang Bolot melawak. Pernah nggak sih kepikiran untuk kayak, aduh capek lah pengen break dulu, nggak mau ngelawak dulu gitu? Ya sebetulnya Ati sih kepengen, malah keluarga udah ngomong begitu, udah Oh, ya istirahat. Ayah manggilnya malah ke ayah. Oke ayah ya. Udah dong berhenti, udah tua gitu kan. Kalau gue masih mau kenapa? Orang masih butuh sama gue. Ya. Sampai ayat gue yang terakhir, kalau Allah masih butuh, itu urusan gue. Lu banyak penting duit sama tidur bareng, udah beres. Tawa kan? Kalau Bang Bolot gimana? Pernah nggak ada momen kayak, aduh capek nih, lagi pengen break dulu ngelawak gitu? Iya kalau gue sih begini, mengenai soal ngelawak sih nggak ada capeknya. Ya nggak, sebenarnya pengen istirahat. Cuma kalau masih ada aja yang manggil, kita nggak tolak rezeki. Ya. Bisa ada yang manggil duitnya gede ya mau lah. Abang bini sudah ngomong, yang kayaknya gue udah malu banget ngelawak dah. Ya terus mau kemana? Gue istirahat aja dah, seminggu aja. Kering, HP bunyi. Apa nih? Ada apa? Ngaji, ada waktu gue minta duitnya. Ada honor kan? Bisa tuh kayaknya. Ini selain melawak, pasti kan Bang Bolot sama Bang Mali juga punya usaha yang lain dong? Ya manggung, gitu. Cuman lagi corona begini kan emang manggung agak sedikit Iya, pasti. menyendat gitu. Iya. Ya kita harus sabar aja lah. Semuanya kan ada aturannya. Betul. Ya tapi memang hidupnya seperti itu. Rezeki Tuhan yang ngatur. Yang penting mau kita usaha aja. Apa aja lah. Ya. Yang penting tidak melanggar hukum. Itu dia. Ya. Saudara-saudaraku, dengar ya saya bicara. Tapi Bang Bolot juga katanya punya 142 kos-kosan. Waduh. Luar biasa. Jadi emang selain melawak, bisnis itu tetap jalan terus ya Bang Bolot ya? Iya. Gimana bagi waktunya itu Bang Bolot? Enggak mau bagi waktu apanya. Satu kos-kosan aja ngurusnya ribet, ini 142 loh. Enggak ribet. Enggak ribet ya? Enggak ribet. Jawabannya singkat, padat, dan jelas ya. Ribet ngapa? Dia tiap bulan dia yang setor ke kita. Bener juga, ngapain ribet ya? Uang yang datang ya? Iya. Terus katanya juga Bang Bolot anti kredit. Enggak. Beli apapun semuanya harus tunai. Enggak bisa kredit. Nggak bisa ya? Enggak mau. Itu alasannya kenapa Bang Bolot? Apanya? Alasannya kenapa? Ya bukan begini, kita punya duit aja kita beli, nggak punya duit aja ngutang-ngutang, nggak mau. Jadi pokoknya beli kalau punya duitnya aja. Soal kita sebagaimana sebutnya kalau orang sana bilang artis. Artis jangan kredit rumah lah. Artis itu bisa syuting bisa ada sekarang nggak besok. Sekarang syuting besok habis. Mau gimana? Nanti rumah belum sampai impas. Ya. Akhirnya dia tarik lagi rumah. Kalau Bang Mali sama seperti Bang Bolot. Kalau saya, Ya, elah, saya Bu. emang kebiasaan ngutang dari masih kecil sampai saat ini gitu aja. Iya. Punya duit ya kita beli, nggak duit ya sabar. Makanya sabar itu penting gitu. Iya. Alhamdulillah punya mobil sampai saat ini kalau nggak salah tinggal 1. Enggak, kita emang nggak kebiasaan gitu Iya. ya. Kita takut nanti waktunya kita nggak ada kerjaan, harus bayar kayak itu jadi repot. Iya. Gitu. Gue beli mobil, mau beli apa juga ada orang jual ini. Dulu gue lihat dulu duit gue ada nggak? Kalau ada gue beli. Ya. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Enggak. Oke. Udah ngomong aja makan. Saya minum aja deh kalau gitu. Silakan lo kalau misalnya mau dimakan Bang Mali. Enggak, tak gue bayar. Minum ya? Ini kado. Minum ya? Silakan. Awas mabok lu. Bang Mali, mungkin bisa ngasih nasihat buat teman-teman anak muda kan sekarang juga kan geliatnya banyak nih. Iya. Lu minum apa kanyut sih lu? Anak muda kan banyak nih geliatnya nih yang pengen jadi komedian juga.
Ya silakan Terinspirasi. berjuang. Ya kan? Kita ini kan udah tua misalnya. Ada generasi muda punya kemauan silakan. Misalnya ada 4 orang. Briefing lah bahasa elitnya. Ngobrol, nyampur. Trik apa nih kita mau ambil. Begitu. Iya. Sebab di pentas nggak ada yang belajar, nggak ada yang 2 tahunan. Harus bagus. Gitu. Ya. Kita juga awalnya kan belajar dulu. Nah, setelah kita belajar, kita nikmati, alhamdulillah hasilnya sekarangnya kita terima. Ya. Jadi jangan remaja sekarang, pelawak sekarang, jangan tuh hasilnya dulu, berjuangnya dulu. Tuh, berjuangnya dulu baru hasilnya. Makanya kalau ingat lagu Oma Irama, itu jangan dijogedin, dihayati. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. LP. Sakit dulu senangnya, kemudian. Lagu LP. Oma, LP itu mah. Oma. LP mah jangan samakan. Mansur. Mata lo. Kalau Bang Bolot ada nasihat buat teman-teman yang masih berusaha nih berjuang untuk menjadi komedian? Ya kalau sekarang ini kan teman-teman nih yang muda-muda nih, tempo-tempo kalau dipanggil berapa bayarannya, nanya bayarannya. Kalau dulu enggak, ikutin dulu. Dulu bahkan belum tahu dibayar apa enggak ya Bang Mali ya? Ya emang sering kan begitu. Dapat uang sabun aja. Lu segini. Lah iya. Gimana kita? Ya udah pulang. Begitu. Iya. Tapi lama-kelamaan tuh ada peningkatan. Iya, iya. Makanya lagu Oma tadi berakit dahulu berenang ke tepian, ya kan? Ayo, lo mau kata siapa nih? Gitu. Jadi belajarnya jangan ke duit dulu. Iya. Karir dulu, sejauh mana kemampuan gua. Iya. Kalau udah jadi emas 24 pasti laku mahal. Iya, Begitu. iya. Oke? Jadi asah dulu ya, Asah jangan dulu. hasilnya dulu ya Bang Bolot Iya. gitu ya. Ente juga baru sekarang aja coba tadinya. Bagaimana caranya jadi wawancara kan seperti itu. Kan? Ya. Tepuk tangan buat Bang Haji Bolot dan Bang Mali. Bukan cuma Haji Bolot dan Mali Tongtong aja yang dapat hadiah dari Blibli, kita juga pengen bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Tapi hadiahnya bukan buah sama boneka kambing pastinya. Kalian tinggal jawab di kolom komentar siapa yang paling cepat dan benar dia yang bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Yang pertama, siapa nama asli Haji Bolot? Haji Bolot namanya siapa? Kalau bisa langsung aja tulis secepatnya ya. Yang kedua, apa karakter yang diperankan oleh Bang Mali Tongtong dalam Pepesan Kosong? Nah, sekarang kita pengen minta tolong Bang Haji Bolot sama Bang Mali. Kan pasti dalam perjalanan karir banyak orang-orang yang berjasa banget nih buat karirnya Bang Mali sama Bang Bolot gitu. Kalau boleh nelpon satu orang, kira-kira siapa yang bakal ditelepon untuk mengucapkan terima kasih? Acting dulu kali. Acting dulu. Apa nih? Kita berdua disuruh telepon. Siapa kira-kira yang bakal nerima telepon kita? Kita karena gue mau telepon. Dia udah telepon. Belum, kita baru rencana mau telepon sekarang. Siapa orangnya? Ya makanya gue mau tanya. Gue kayak pret juga nih. Dalam bawa HP. Lagu lu. Hati-hati. Orang bawa HP dia bingung. Hati-hati Siapa soal kira-kira pencet. Bang Mali? Hah? Siapa tebak? Hah? Siapa? Ayo, siapa nih? Bini lu. Gue belum nelpon, baru tiba ngomong doang. Apa katanya? Belum ngomong! Halo? Siapa nih? Oh, Ati. Kenapa, Ti? Siapa? Anak gua si Ati. Ati. Apa lu? Anak gua si Ati. Yang laki. Perempuan. Ati. Jaka. Ati. Jaka sama laki, supir. Kan perempuan Ati. Udah berhenti dah gua. Siapa Bang Mali? Ada gak? Nggak ada kayaknya. Gak ada ya? Nggak ada. Mungkin Bolot tuh. Bang Bolot ada? Kalau misalnya boleh telepon satu orang yang berjasa banget nih buat karir Bang Bolot sama Bang Mali untuk diucapkan terima kasih. Semua di sini jadi begini. Gua nggak ada nama-nama yang ini sih. Penggemar maksudnya yang paling cinta sama ente siapa? Yang paling cinta, yang paling penggemar ente dan yang paling favorit ente siapa orangnya? Yang paling cinta. Ya, yang paling Sama cinta. Yang favorit banget ente siapa? Yang paling cinta. Yang paling cinta sama siapa? Iya, sama ente gitu. Dia nelpon. Yang paling cinta sama gua, anak gua, bini gua. Ya nggak salah sih. Ya bener itu omongan Ya dia. bener sih. Dia sebetulnya dia budak apa kagak sih? Kayaknya nggak ada dah. Kayaknya Itu nggak sama ada ya. aja. Nah,
Siapa Lot? Halo. Apa, Mak? Dah, Bini lu. emak gua. Malu dikubur. Iya. Lah, setelah bawa, Mak. Bawa HP dia juga di kuburan. Nyetrumnya susah katanya. Ngecasnya. Udah budak belagu lagi. Kayaknya Ya, nggak ada. nggak ada ya. Ya. Tapi saya yakin juga sih Bang Bolot, Bang Mali. Kalau ini interviewnya dilakuin sendiri-sendiri, mungkin Bang Mali akan telepon Bang Bolot dan Bang Bolot bakal telepon Bang Mali. Pasti. Pasti ya. Pasti. Karena masing-masing punya andil besar banget ya buat Betul. karir ya. Gitu, tepuk tangan buat Bang Bolot sama Bang Mali. Oke. Sekarang saya punya namanya number one card di sini. Ini ya kata-kata yang udah dipersiapkan sama tim Blibli, tapi disuruh nyanyiin katanya. Oh ya? Lagunya kayak gini nih. Moga-moga berkenan ya. Nyanyi. Nyanyi. Bang Bolot, Bang Mali, jagoan Indonesia, melawak beraksi, bikin kita ketawa. Bang Bolot, Bang Mali, tidak pernah menyerah, bikin hati kita jadi bahagia. Emang mereka berdua punya lawak yang berbeda, tiap berantem kita bahagia. Mari semua berdoa, mereka sehat sentosa, menghibur kita, kita semua. Ini dari tadi kayaknya agak curiga Bang Bolot tetap kagak denger nyanyiannya deh Bang Mali. Tak gue nyanyi lagu ginian dia jali-jali. Thank you banget Bang Haji Bolot dan juga Bang Mali sudah hadir di Roof Talk. Semoga sesi ini bisa menjadi sesi yang berkesan. Dan pastinya berkesan juga buat Blibli Friends karena kamu Nomor 1. jangan lupa nih Blibli Friends. Blibli ada dikagetin Histeria 1111. Promo diskon dan cashbacknya bikin kaget. Makanya buruan buka apps-nya langsung, pilih barang yang kalian mau karena kamu Nomor 1. Buat Blibli Friends nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one. Sampai jumpa.